Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Aluk Todolo adalah kepercayaan animisme tua. Dalam perkembangannya, Aluk Todolo banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Oleh karena itu, Aluk Todolo merupakan suatu kepercayaan yang bersifat panteisme dan dinamistik. Istilah Aluk Todolo sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Toraja, yaitu aluk dan todolo. Kata aluk memiliki arti aturan atau cara hidup, sementara todolo berarti nenek moyang. Dengan demikian, Aluk Todolo berarti para leluhur atau cara atau aturan hidup para leluhur. Dalam Aluk Todolo, keyakinan dan ajaran hidup orang Toraja terdahulu. Mereka meyakini bahwa orang Toraja berasal dari langit. Tak hanya manusia saja, tetapi juga kerbau, ayam, kapas, hujan, besi, bisa, dan padi sebagai unsur dasar dari alam ini. Dibuat dan diturunkan dari langit adalah Datuk Lauku yang dianggap sebagai nenek moyang manusia. Ia dibuat langsung oleh sang pencipta yang disebut Puang Matua dari bahan emas murni dengan perantaraan Sawang Sibarung. Datuk Lauku beserta keturunannya tetap hidup di langit hingga beberapa generasi, dan dari keturunannya itu yang pertama kali diturunkan ke bumi adalah Pong Buralangi. Di bumi, Pong Buralangi kemudian memiliki keturunan yang pertama dan disebut Pong Mulatau. Pong Mulatau inilah yang dianggap dan disebut sebagai manusia pertama. Namun, menurut orang Toraja, Pong Buralangi bukanlah satu-satunya yang turun dari langit. Beberapa keturunan Datuk Lauku lainnya juga turun ke bumi. Di antara yang turun dari langit adalah Puang Soloara di Sesean, Puang Tamborolangi atau Sawir Gading di Kandora, dan Puang Rekesu di Gunung Kesu. Mereka ini disebut Tumanurung di langit, yang artinya adalah orang yang turun dari langit. Kali ini, Toraja tidak sendirian menganut kepercayaan Tumanurung di langit. Suku-suku lain yang mendiami wilayah seputaran Semenanjung Sulawesi Selatan juga percaya adanya Tumanurung di langit. Hanya saja, mengenai tempat kedatangannya sangat bervariasi. Kepercayaan Aluk Todolo ini bersumber dari dua ajaran utama, yaitu Aluk Sanda Pitunna dan Aluk Serba Seratus atau Sanda Seratu. Aluk Sanda Pitunna merupakan sistem religi yang diyakini oleh orang Toraja sebagai aluk yang diturunkan dari langit bersama-sama dengan umat manusia. Oleh karena itu, Aluk Sanda Pitunna adalah aluk tertua dan menyebar secara luas di Toraja. Sementara itu, Aluk Sanda Seratu datang kemudian. Namun, Aluk Sanda Seratu hanya berkembang di daerah Talu Lembangna. Aluk Sanda Pitunna bersumber dari ajaran agama atau sukaran aluk yang meliputi upacara atau aluk, larangan atau pamali, kebenaran umum atau sangka, dan kejadian sesuai dengan alurnya atau salunna. Aluk sendiri meliputi upacara yang terdiri atas 3 pucuk dan 4 tumbuni. Aluk Talu Lolona apa pentauninna disebut 3 aluk karena ia meliputi upacara yang menyangkut aluk tahu atau manusia. Aluk Todolo atau aluk ta adalah aturan tata hidup yang telah dimiliki sejak zaman dahulu oleh masyarakat suku Toraja, Sulawesi Selatan.
Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Dalam hal kepercayaan, penduduk suku Toraja percaya kepada Sang Pencipta yang disebut dengan istilah Puang Matua. Dalam mitos Toraja, leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, Sang Pencipta ini. Di dalam menjalankan ritualnya, Aluk Todolo memiliki dua macam upacara, yaitu upacara berduka disebut Rambu Solo dan Rambu Tuka sebagai upacara kegembiraan. Upacara Rambu Solo meliputi 7 tahapan, yaitu Rapasan, Barata Kende, Todi Balan, Todi Rondon, Todi Sangoloi, Disilli, Todi Tanaan. Serta upacara Rambu Tuka juga meliputi 7 tahapan, diantaranya Tananan Buah, Tokonan Tedong, Surasan Talang, Remesan Para, Tangkeuan Suru, Kepuran Pangguan. Aluk Todolo sendiri menjadi tali pengikat masyarakat Toraja yang begitu kuat, bahkan menjadi landasan kesatuan Sang Torayan yang sangat kokoh sehingga kemanapun orang Toraja pergi, mereka akan selalu teringat dengan kampung halaman dan rindu untuk kembali ke sana. Ikatan batin yang begitu kokoh tentu saja adalah buah-buah hasil dari tempaan Aluk Todolo itu. Karena itu, memprihatinkan bila Aluk Todolo kini nyaris lenyap diterpa arus dunia modern. Menurut ajaran Aluk Todolo, Puan Matua menciptakan segala isi bumi ini pertama-tama dengan menciptakan 8 makhluk di atas langit melalui tempayan yang disebut Saung Sibarung, yang menurut mitos ajarannya berbunyi, beratkanlah Sang Pencipta ke sebelah barat mengambil sebakul emas dan kembali membawa bakulnya itu dan dimasukkannya ke dalam sebuah tempayan yang dinamakan Saung Sibarung, dan kemudian dihembusnya Saung Sibarung itu. Lalu terciptalah 8 macam nenek makhluk dari dalamnya, dan masing-masing diberi nama Datuk Lauku, yaitu nenek dari manusia, Marante, yaitu nenek dari racun, Laungku, yaitu nenek dari kapas, Irako, yaitu nenek dari besi, Menturini, yaitu nenek dari kerbau, Pong Pirik-Pirik, yaitu nenek dari hujan, Lameme, yaitu nenek dari padi, Menturiri, yaitu nenek dari ayam. Setelah Puang Matua menciptakan 8 makhluk tersebut, maka kepada nenek manusia, yaitu Datuk Lauku, diberikan kepadanya satu aturan atau ketentuan. Setelah Puang Matua menikahkannya dengan Totabang Tua yang juga diciptakan oleh Puang Matua. Aturan itulah kemudian dinamakan Sukaran Aluk, yang kelak diikuti oleh keturunan Datuk Lauku bernama Pong Mulatau sebagai manusia pertama yang turun dari langit membawa Sukaran Aluk. Sebelum kata Toraja digunakan untuk nama suatu negeri yang sekarang dinamakan Toraja, sebenarnya dahulu negeri tersebut adalah negeri yang berdiri sendiri yang dinamai Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allo, yang artinya adalah negeri yang diperintahkan dan kemasyarakatannya berketuhanan, yang merupakan suatu yang bulat, bentuknya bagaikan bundaran bulan atau matahari. Nama Lepongan Bulan atau Matahari Allo adalah bersumber dari bentuknya negeri ini dalam suatu kesatuan tata masyarakat yang terbentuk berdasarkan, yang pertama, persekutuan berdasarkan suatu ajaran agama atau keyakinan yang sama yang dinamakan Aluk Todolo, mempergunakan suatu aturan yang bersumber atau berpancar dari suatu sumber, yaitu Marinding Banua Puang, yang dikenal dengan Aluk Pitung, Sabu Pituratu, Pitung Pulo Pitu, atau Aluk Sanda Pituna. Yang kedua, beberapa daerah adat yang mempergunakan satu aturan dasar adat dan budaya yang bersumber dari satu aturan. Yang ketiga, dibentuk oleh satu suku bangsa Toraja. Aluk Sanda Pituna di dalamnya menyangkut aturan hidup dalam kehidupan manusia atau etika dan etiket.
aturan pemujaan kepada Puang Matua atau Tuhan Yang Maha Esa, aturan persahabatan dengan alam semesta untuk menjaga keharmonisan, aturan menyembah kepada Tolendu, Membali Puang atau Todolo atau arwah leluhur. Masyarakat Torayaan yang merupakan penduduk asli tanah Toraja terbuka akan perbedaan. Salah satunya adalah hubungan mereka dengan penduduk yang menganut agama Islam dan Kristen. Kehidupan komunitas dua agama tersebut di tanah Toraja berlangsung serta berjalan dengan tidak adanya ketentuan batasan desa atau wilayah. Pembauran antar penganut agama bisa muncul di dalam satu rumah yang sama. Kekerabatan yang terjalin dalam suatu keluarga besar jadi jauh lebih utama daripada perbedaan agama. Bukan hal yang sulit untuk menemukan satu tongkonan yang diisi oleh satu keluarga dengan beragam agama dan kepercayaan hingga saat ini. Masyarakat tanah Toraja yang beragama Kristen, Katolik, Islam, dan Aluk Tondolo yang merupakan agama atau kepercayaan asli suku Toraja hidup bersama dalam satu rumah tongkonan. Masing-masing agama saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sekarang saatnya Raga diberi asupan. Saya bersama warga Desa Parinding, Toraja Utara mau membuat makanan khas dari Toraja.
tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu. Jadi yang bagus nih yang dua ini nih Pak ya? Iya. Yang hijau semua nih Pak ya? Iya, yang dua ini. Kalau ini terlalu muda, cepat patah juga. Hai. Ya. Woi. Wow, gile. Panjang banget. Masih ada lagi nggak? Oh, udah bersih? Cukup ya. Sudah bersih. Nah, setelah bambu dipotong sepanjang ruasnya, bulu-bulu halus yang menempel di batang harus dibersihkan karena bisa memicu gatal. Batang bambu yang sudah dibersihkan ini akhirnya dipotong setiap ruasnya. Nah, sepanjang ini nih. Nah, nanti makanannya akan dimasukin sini untuk dibakar. Namanya adalah papiyong. Papiyong adalah makanan khas Toraja dan di belakang udah lagi nyiapin bumbu-bumbunya tuh. Papiyong adalah masakan khas Toraja yang dulu hanya disajikan pada acara-acara penting seperti upacara adat. Tapi sekarang papiyong bisa disajikan kapan aja. Papiyong itu khasnya tuh dari daun ini nih. Daun mayana ya. Nah, daun mayana ini kalau di tempat lain biasanya cuma jadi tanaman hias. Tapi kalau di Toraja, dari setiap masakan pasti ada daun mayana ini ya. Rasanya kayak ada pahit-pahitnya dikit gitu ya. Nah, tapi sekarang ini gue akan memasak papiyong kerbau. Daun mayana penting untuk membuat papiyong. Selain sebagai campuran sayurnya, daun ini bisa memberi aroma dan rasa yang khas pada masakan. Jadi memang dari daging kerbaunya itu dicampur dengan daun mayana. Segini banyak ya biasanya memang. Porsi dari daging dan daunnya itu memang harus lebih banyak daunnya. Mungkin 1:2 gitu, duanya tuh si daunnya ini. Campur-campur gimana? Oh, pakai tangan gitu aja? Oh, jadi setelah bumbunya udah dimasukin ke dalam satu nampan ini, nanti, mungkin biar ekstrak dari daun mayananya pun juga keluar, terus juga bisa meresap ke dagingnya. Jadi kayak udah dibumbuin gitu loh. Jangan sampai salah pegang tangan ini ya. Cara memasak papiyong hampir sama seperti memasak lemang. Dimasukkan dalam bambu, kemudian dibakar sampai matang. Penutup dari papiyong pakai daun nangka ya. Kurang tebal lagi? Oke, samain lagi. Daun pisang juga bisa. Papiyong dimasak tanpa tambahan air sedikit pun. Kandungan air dalam daun mayana yang akan melunakkan daging kerbaunya. Jadi ini kita bakar berapa lama nih? 1 jam ya. Jadi kalau misalnya membakar daging kerbau memang lebih lama karena karakternya lebih keras kan. Apinya juga harus merata biar matangnya juga sempurna. Inilah kenapa saya tadi harus memilih batang bambu yang pas. Bambu yang terlalu muda akan mudah patah dan gosong, sedangkan yang terlalu tua mudah terbakar. Jadi memang papiyong itu dibakarnya tuh langsung kena apinya. Beda kayak misalnya bakar sate kan cuma pakai arang. Nah, kalau ini tuh benar-benar harus panas kena apinya biar lebih cepat juga dan matangnya sempurna. Papiyong yang sudah matang bisa terlihat memang di sisi-sisi bambunya juga udah hitam dan hampir retak gitu ya. Nah, ini papiyong yang sudah masak. Sekarang dibuka ya. Oh, dikupas gitu ya bambunya? Oh, bukan dipecahin langsung? Enggak, bisa sih, bisa. Cuman takutnya kotor gitu ya.
Ya, boleh dipecah. Iya. Woi, ini dia nih, papillon. Nih. Nah, sekarang gue mau nyobain nih. Rasanya papillon dengan daun mayana ya. Enak. Jadi si daun mayana ini memang rasanya lebih dominan. Jadi dari bumbu-bumbu yang tadi, serai, ada jahe, ada cabai, ada bawang, semuanya menyatu jadi lebih nikmat. Wah. Upacara kematian sangat erat hubungannya dengan sistem religi dan kepercayaan, khususnya di Toraja ini. Apapun agamanya, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran leluhur Aluk Todolo. Saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Israel dan mau bertemu dengan Bang Arno. Mereka akan mengenalkan kepada saya salah satu saudaranya yang sedang beristirahat. Halo, Bang Arno ya? Ya. Wah, Marcel Pak. Wah, Pak Marcel, mari. Iya. Jadi ini keluarga besar kami. Selama 1 tahun 3 bulan keluarga kami sedang mengalami kedukaan karena orang tua atau nenek terkasih kami, Ibu Agustina Leksa Lempang, atau sering kalau orang Toraja menyebutnya Nenek Dharma. Ya, Nenek Dharma sedang terbaring di dalam rumah ini, dalam kebudayaan Toraja disebut Tomakula. Nenek den taula aram pustirong ko mida mi tiram balle. Mata anak ko me inde mi kama masih mati oh. Saya ngasih tahu sama nenek. Jangan kaget ada tamu yang mau datang nengok nenek. Terus ini sudah mau jam makannya dia. Kita tetap suguhkan makanan dan minuman untuk nenek. Iya. Kalau makanan ini berarti setiap hari masih dikasih gitu atau gimana tuh Bang? Iya, setiap hari. Kalau misalnya tidak sempat disuguhkan, pas kita mau makan kita ajak dia, kita sapa, nenek ayo makan. Nah, gitu. Berarti memang benar-benar masih dianggap beristirahat. Iya, bagi kami nenek ini walaupun sudah 1 tahun 3 bulan tidak lagi seperti saat dia hidup, bagi kami karena rasa cinta kami kepada nenek, kami masih menganggap nenek ini Tomakula. Itu istilah bahasa Toraja untuk orang tua kami atau keluarga kami yang meninggal secara biologis. Jadi bagi kami orang Toraja meninggalnya 2 kali. Pertama meninggal secara biologis ketika sudah putus nyawa. Kami anggap itu belum meninggal secara resmi, masih sakit. Jadi selayaknya orang sakit kita rawat. Kita tetap sapa. Nanti kalau mau diupacarain baru disebut tomate. Meninggal secara utuh, secara fisik dan ritual. Masyarakat Toraja sangat memegang teguh adat dan ajaran nenek moyang, walaupun mereka tidak lagi menganut Aluk Todolo. Mereka pun rela menghabiskan uang miliaran rupiah hanya untuk sebuah pemakaman
dan menghantarkan keluarganya menuju keabadian. Apa benar masyarakat Toraja hidup dan bekerja keras hanya untuk mempersiapkan kematian mereka? Karena nenek ini memegang jabatan adat tertentu dalam tongkonan kami, maka ketika nenek meninggal, dilakukan yang namanya mendiok tedong. Mendiok tedong artinya nenek ini dimandikan dengan bimbingan satu ekor kerbau, dikurbankan saat dia dimandikan. Satu ekor kerbau. Setelah itu disuntik formalin supaya awet. Kalau zaman dulu dibiarkan membusuk di dalam bungkusan jenazah, terus kalau sudah kering dibalun, namanya dibalun, dibungkus. Nah, tapi sekarang di era modern kita pakai formalin. Perawatan selanjutnya nenek dimasukkan ke peti beserta dengan pakaian dan perhiasannya, beserta dengan pernak-pernik dalam kamar. Ini sesuai status sosialnya. Dan kita tetap perawat. Kadangkala ya diseka kalau sudah ada jamur yang muncul di bagian tubuhnya. Dan seperti ini kita tetap berikan makanan dan minuman setiap hari. Kan di Toraja ini kan bermacam-macam agama tuh Bang. Ya. Tapi kan masih tetap menganut ajaran leluhur itu loh Bang, yang Aluk Todolo itu Aluk seperti Todolo, ini ya. kan, Bang, Ya. Oke, itu gimana sih sebenarnya? Aluk Todolo ya. ceritanya? Oke, jadi sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta, yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya. Jadi karena nenek ini masih disebut Tomakula, ya tidurnya pun biasa, dianggap seperti orang biasa, tapi agak berbeda arah tidurnya itu. Kepalanya menghadap ke sebelah barat. Karena Sekarang ini barat. kami ada di Desa Palawa, Kakak. Desa ini memiliki deretan rumah tongkonan yang paling banyak di Toraja. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Ya, inilah tongkonan. Tongkonan berasal dari dua kata, yaitu tongkon yang artinya duduk dan an yang berarti tempat. Jadi, tongkonan secara umum dapat dikatakan sebagai tempat duduk. Pagar rumah kita tanpa anyeli, tanpa melatih. Melihat senyuman hangat mereka membuat kami sejenak melupakan segala kepenatan dari ibu kota. Lebih baik di sini, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, rumah kita sendiri. Segala yang kuasa, semuanya ada di sini. Iya, bagus. Bagus. 12. 6 kiri, 6 kanan. Bagus banget ya? Tanduk kerbau dalam acara Rambu Solo dipasang di depan rumah tongkonan milik keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak tanduk yang terpasang di depan, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga pemilik rumah tongkonan tersebut. Ini bulunya ya? Ya. Ini masih ada bulunya. Itu dari... Oh, ini bekas ini. Kumis ini. Pak Kumis deketan Pak, biar dapat. Ayo, Pak Kumis kan masuk. Ya, tolong sekali lagi Pak, ulang Pak. Mumpung udah di depan rumah tongkonan, kita mau selfie ah. 7. Lama ya, Wak. Aku penasaran banget mau cek Sama-sama. Boleh lihat nggak, Pak? Boleh, silakan. Ayo, mari. Penasaran. Ukuran yang ada di sisi di setiap rumah tongkonan adalah surah. Ukiran ini dibentuk memakai tangan loh kakak.
Hal ini yang membuat tongkonan semakin megah dan bernilai harganya. Betul banget kakak. Satu rumah tongkonan setidaknya seharga 700 juta loh. Bagian dalam rumah tongkonan terbagi menjadi 3. Bagian utara atau tangdo berfungsi sebagai ruang tamu atau ruang tidur untuk anak-anak dan sebagai tempat untuk menaruh sesaji. Bagian tengah atau sali berfungsi sebagai ruang makan, pertemuan keluarga, dapur, dan tempat untuk meletakkan orang yang sudah meninggal. Sedangkan bagian selatan atau sumbung berfungsi sebagai ruang untuk kepala keluarga. Kalau dari luar kan kelihatan tinggi, Gede bertingkat, gitu. dan gede-gede ya. Karena ini cuman kosongan gitu. Terus katanya kalau dia meninggal dipotongnya di sini juga. Iya, ditaruhnya di situ. Di mana? Di situ. Nanti kita lihat ada di tetangga kita yang nyimpan mayat itu di rumah sebelah. Nyimpan apa, Pak? Nyimpan mayat, maksudnya yang belum dipestakan itu. Emang beneran ada mayat di dalam rumah? Ada yang masih disimpan itu yang belum dipestakan. Ya udah ya, kakak ganteng, adek, nanti kita turun di sawah ramai-ramai kasih mandi kerbau, mau nggak? Aku akan kayak mandiin kebo nggak apa-apa ya? Boleh, Boleh ya? Kerbau. Kerbau tedong. Duh, becek! Pak Kumis! Pelan-pelan. Aku dipegangin dong, Pak! Jangan jauh-jauh dari aku! Sekarang kita susulin Tedong aja yuk Kylie di sungai. Apa kata orang lain? Orang Masa kaya. orang kaya ini becek-becekan begini? Apa kata dunia? Apa kata dunia? Ah! Apa kata dunia? Pak Kumis, aku mau jatuh! Ini dia kerbaunya yang akan kita mandikan bersama. Hai! Bersama dengan Aduh kakak, aku penasaran banget mau pegang kerbaunya, tapi takut. Enggak apa-apa, dikit lagi. Sayang. Enggak apa-apa ya. Iya, sayang. Ya, oke. Jangan abangnya yang dipegang. Jangan abangnya. Jangan apa ya? Iya. Aku takut. Nggak ada Pak Kumis yang melindungi aku. Aliran sungainya jernih banget kakak, seger. Wah, Tedongnya lagi mandi kakak. Kita samperin yuk. Dia berani benar naik kebau. Ini gimana ini masyarakat kayak lagi kebo? Katanya ini tugas-tugas tiap hari biasanya kalau udah sorean mereka bawa kerbau ke sungai terus mandiin biar mereka bersih dan mereka happy. As you can see, lihat tuh. Ganteng, kasih mandi lagi. Mandi lagi, ayo Bu, ayo mandi. Ayo ganteng. Ayo Bu. Udah temenan gue sama dia. Opek nih guys. Aku dan Heru. Aku dan Pak Kumis dan Heru. Ih, yang dimandiin kan Tedong, kok malah aku sih yang disiram? Usil banget deh kalian, awas ya. Kapan lagi ya kan? Mandi bareng Tedong di sungai. Seru banget kakak. Iya, nanti kanteng luka. Nanti kanteng terluka susah. Aduh, mama-mama ini usil banget ya. Mentang-mentang aku jomblo digodain terus. Karena semuanya pada excited ini, aku juga jadi ikutan seneng kakak. Walau kita baru saja bertemu, tapi keakraban sudah hadir di antara kami. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi ini, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk.
Rambu Solo itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyangnya. Saya anaknya Pengburi. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Pengburi ini dia orang tua yang teladan sama keluarga di sini. Di sini rumah ini punya status di daerah di sini. Status itu istilahnya kayak parenge begitu. Tapi tidak selamanya juga yang pegang keperengisan itu harus di pesta begini. Ini adalah niat dari saudara-saudara dan kami dari anak-anaknya. Makanya kami bikin begini. Memang ada kebanggaan dan gengsi di situ. Tetapi kalau saya, mungkin dulu dan sebagian orang, kalau kita potong begini kan kita bagi, hampir kayaknya dibagi rata. Kalau pestanya juga lama, orang-orang yang di tetangga kita dan kampung itu kita kasih makan kalau ada rezeki. Jadi kalau saya, ya kebersamaan, gotong royong, membagi rezeki. Jadi saya meskipun di situ pasti ada kebanggaan, pasti ada gengsinya. Keluarga juga tetangga, tapi kalau kita di Toraja itu kalau ada kayak begini ya kita saling membantu, baik itu keluarga, baik itu masyarakat ya. Jadi apalagi kalau pesta-pesta sudah begini ya, masyarakat itu sudah turun tangan semua, karena pesta itu tidak bisa berjalan kalau masyarakat tidak turun tangan. Keluarga kan tidak mampu untuk pesta-pesta seperti ini. Pesta ini sudah sangat besar. Kalau ini sudah miliaran ini, ya sekitaran 1 M lebih. Mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya. Ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Toraja itu kita dilahirkan untuk patuh sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat, bahkan mendatangkan musibah. Ya, harapan kita kalau kita menyembunyikan harta, kita akan kaya toh, tapi ya tidak akan berkenan. Jadi hukum karma itu sebenarnya karma alukuna nenek tolorota pemalina jadi pemali lantibe. Ya justru itu orang kaya berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang besar demi keselamatan jiwa orang tuanya.
Jadi kegunaannya bukan penghamburan, tidak. Kegunaannya ialah memperlihatkan kebolehannya. Kita tersenyum bukan karena senang, tapi itu adalah obat dari semua apa yang telah kita bikin. Itu kombinasi kesedihan sekaligus kebahagiaan. Jadi mungkin itulah mungkin hiburan yang tersendiri yang luar biasa. Karena orang juga sudah mengatakan, orang Toraja mengatakan pasundun malikna, kira-kira puncak menyampaikan kerinduannya untuk orang yang dikasih kira-kira. Thank you.